Kita tuh semua butuh anugerah Allah untuk mengubah pola pikir kita yang seperti itu loh. Itu baru praktis-praktisnya. Perhatikan, ada terlihat, dan saya yakin dan percaya semua di sini tuh ternyata kita banyak yang tidak lolos dari pola pikir Taurat ini. Maka firman Tuhan selalu harus dibagikan dan dibaca supaya apa? Jangan sampai kita jatuh ke situ lagi. Dan jika kita jatuh lagi, kita jadi sedang bilang bahwa Kristus pelayan dosa. Ayat 17. Gitu ya. Jadi perhatikan, orang yang mati, mengerti dia mati, dialah yang mengerti bahwa dia hidup untuk Tuhan. Bukan untuk dirinya. Tidak akan merasa seperti apa lagi. Oke? Lanjut ke ayat 20. Saya akan baca versi bahasa Inggrisnya supaya lebih ini, karena ayat 20 dimulai dari namun ya. Di bahasa Indonesia. Semoga bahasa Inggris saya bisa dinikmati oleh Bill Clinton. I have been crucified. Gua tahu dia masih ada apa enggak. I've been crucified with Christ. It is no longer who I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Perhatikan di situ terlalu baik kata me. Terlalu baik kata saya. Saya akan jabarkan nanti tentang itu. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang saya sudah mati bersama dengan Kristus. I have been crucified with Christ. Ini bukan berarti ketika Kristus mati kita ikut disalib, nebeng gitu. Semua di sini gitu ya. Kalau kita punya pola pikir kayak gitu, itu artinya Kristus nggak mati buat kita. Itu artinya kita mati sama-sama mati. Ya kan? Kristus, terus di sini ada gua, ada Ray, ada Kevin, ada Cio situ. Nah, kalau kayak gitu, artinya saya kena salib, Kristus kena salib. Pengertian yang mau dibangun bukan seperti itu. Sekali lagi, pengertiannya bukan seperti itu. Jadi jangan dipikirkan dengan seperti itu. Karena kalau kayak gitu, berarti bukan Kristus yang mati untuk saya, tapi Kristus mati bersama-sama saya. Itu beda loh. Itu makanya kalau di dalam satu teologi kita harus mengerti, Kristus itu substitute, pengganti, bukan solidaritas. Dia mati bukan karena solider dengan kita, tapi karena mau menggantikan kita. Beda. Kalau dia solidaritas, kita mati sama dia. Mati di sini nih, kita nyangkut semua di salib juga. Tapi dia menggantikan kita. Nah, kenapa tapi bisa bilang ada kata-kata saya mati bersama Kristus? Karena dosa-dosa kita yang diambilnya. Dosa-dosa kita, kelemahan kita, kekurangan kita, kebodohan kita, apapun yang ada dalam diri kita yang sangat menjadi momok murka Allah, diambil oleh dia. Maka di sini kita mati bersama dengan dia, itu artinya dosa kita dipikul oleh dia. Dan dia mati. Dan dia rela mencurahkan darahnya bagi kita. Jadi itu artinya saya mati bersama dengan Kristus. Jadi kita juga mati secara status dan Kristus juga mati. Supaya apa? Ketika Kristus bangkit, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, lanjut ke bagian berikutnya. It is no longer who I live, I who live. Enggak tahu lah. It is no longer, ini bukanlah, saya baca ayat 20 versi Indonesia aja ya supaya asik semua. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Aku hidup, bukan lagi aku yang hidup. Ini bukan berarti tiba-tiba kita masuk ke dalam zona Kristus. Tiba-tiba ada satu Kristus. Tolong. Tiba-tiba kita jadi, kalau bahasa teologinya trans, TRANCE. Trans. Jadi jangan kayak berubah jadi Power Ranger gitu ya. Nah, kita tidak, jadi dalam hidup kita tidak ada mode Samuel dan mode Kristus. Itu bukan seperti itu. Ingat, Kristus tidak mengambil alih kesadaran kita. Seperti kalau kepenuhan Roh Kudus tidak diambil alih kesadaran kita. Allah yang memberi kesadaran diri tidak mungkin mengambil alih kesadaran diri. Dari Bapa, Anak, Roh Kudus tidak seperti itu. Hidup dipimpin oleh Allah artinya apa? Kristus hidup di dalam kita artinya apa? Sekarang tujuan dan pusat hidup saya adalah Kristus. Sekali lagi, sekarang tujuan dasar pusat hidup saya adalah Kristus. Sekarang Kristus yang memerintah di dalam hidup saya.
Jadi bukan artinya ada mode Kristus dalam diri saya. Nah, contoh dari kasus mode Kristus tahu nggak Pak? Misal kita ngantor, terus kita malam-malam mau, saya mau komsel dulu ya. Rohani banget sih loh. Nah, sekali-sekali dunia lah. Nah, mungkin ada teman-teman kantor yang seperti itu. Sekali-sekali lah dunia. Nah, berarti orang dunia berpikir ada mode Kristus, ada mode manusia biasa. Itu gila sih sebenarnya. Dan mode manusia biasa artinya jadi sama saya kayak saya dong. Jadi kalau Anda nih mau komsel, mode Kristus nih. Padahal kita semua yang dipimpin Kristus, sekali lagi, tidak ada mode Kristus dan seluruh hidup kita itu adalah hidup untuk Kristus. Ini yang harus kita maknai. Maka seluruh hidup kita, sekali lagi, tidak ada yang tidak Kristus berkuasa di atasnya. Maka seharusnya orang Kristen penuh dengan ketakutan yang ada kegaguman di dalamnya. Kenapa? Kita langsung dipimpin sama Kristus. Itu sebuah kengerian kalau kita gagal melakukan hukum. Tapi ada kekaguman. Kenapa? Karena belas kasihannya kita diberi kesempatan untuk itu. Ngeri loh. Ibarat kata presiden kita langsung di sebelah kita. Atau leader kita di tempat kita kerja langsung sebelah kita. Paling males enggak? Nah, tahu rasanya dipimpin oleh Kristus? Kan kita berpikir, wah aku hidup untuk Kristus. Kristus begitu dekat dengan aku. Itu rasanya kayak bos di kantor, nih di sebelah lo berdiri keginiin. Iya enggak? Ngeri enggak? Kemarin ada tukang, kan kemarin kita lagi nukang sini ya. Tukang saya liatin di situ. Saya yakin dia juga males sama saya. Males. Orang kerja diliatin pasti paling males. Tapi sadar nggak? Kristus ngegituin kita. Oleh karena apa? Dia memimpin hidup kita. Makanya ada ketakutan, tapi ada kekaguman. Kenapa? Di dalam kegagalan kita, dia masih mau memberi kasih karunia. Makanya ada perkataannya Daud di dalam Mazmur 37. Apabila ia jatuh, apabila orang percaya jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena Tuhan tetap menopang tangannya. Tapi tetap ada kekaguman yang penuh dengan ketakutan. Tapi ada ketakutan yang penuh dengan kekaguman juga. Kepada Allah yang memimpin kita. Ini yang harus kita maknai. Dan kemudian selanjutnya. Dan supaya aku hidup untuk Allah. Ayat 20, sorry. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tolong jangan lihat ini dengan nada romantis. Kenapa? Ini sering banget dipakai oleh orang-orang, mengasihi aku, ya buat aku, tapi maknanya romantis. Maknanya itu kalau di dalam bahasa Yunani yang kasih, itu seperti kasih yang eros. No, kasih Allah itu bukan eros. Kasih Allah itu agape. Dan kita sulit untuk memahami kasih Allah. Kenapa? Karena kita bukan Allah. Maka kasih Allah kita bisa pahami di dalam Alkitab seperti apa. Tapi dia bukan eros. Jadi jangan diromantisasi. Justru waktu kita baca ini, coba baca ayat 20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat dengan pandangan salib Kristus. Jangan romantis tapi pandangan salib. Disitulah sebenarnya nada Paulus adalah nada penyerahan diri. Bukan nada cinta-cinta romantis, tapi nada penyerahan diri. Jadi kita harus mengerti, kan Alkitab memang huruf ini tidak ada nadanya, dan kita akan susah mengerti. Tapi kita harus mengerti konteks sebelumnya ngomong apa. Aku telah mati hukum Taurat, Kristus sudah mati. Ya kan? Aku telah disalib, Kristus sudah disalib bersama-sama dengan aku dan lain sebagainya macam. Maka konteks hidup untuk aku, lihat dengan pandangan salib. Pandangan Kristus yang rela mati, bukan pandangan romantis.
Coba perhatikan, coba baca lagi sekali lagi dengan pandangan salib. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku. Nah disinilah baru terjadi adanya sebuah kesadaran bahwa kita tanpa dia tidak mungkin bisa hidup. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, jika Kristus tidak menyerahkan dirinya bagi kita tidak mungkin bisa hidup. Jika Kristus tidak mati, tidak mungkin kita bisa hidup. Tapi pertanyaannya, apakah kita sepenting itu sampai dia mau mati bagi kita? Yang penting adalah kehendak Bapa. Sekali lagi, yang penting adalah kehendak Bapa. Lalu mengapa dia mau mengasihi kita? Karena ia yang mau. Bukan karena kita yang penting. Tapi karena ia yang mau. Jadi yang penting itu siapa? Kehendaknya. Bukan kitanya. Jadi saudara-saudara pahami ini. Kalau kita tidak bisa menemukan salib, kita akan terus terjebak dalam romantisisme. Kalau kita, dan akhirnya nanti di dalam perenungan kita, doa kita, baca Alkitab kita, semuanya isinya romantis. Dikit-dikit waktu baca Alkitab, iya puji Tuhan. Terus ada kata-kata, wah rema Tuhan hari ini buat aku adalah ini. Wah terima kasih Tuhan, thank you Papi J. Bertobat sebab kerajaan Allah, repent. And thou shall be forgiven. Nah, jadi saudara-saudara, di ayat 20, keutamaan ayat 20 adalah tentang kematian Kristus. Karena Kristus kita hidup, karena Kristus kita bisa dapat iman. Karena Kristus yang mengasihi saya, maka saya bisa hidup. Karena Kristus yang menyerahkan diri, maka saya bisa mendapatkan hidup di dalam Dia. Jadi poin penting dari ayat 20 adalah Kristus, bukan aku. Sekali lagi, subjek utamanya adalah Kristus dan bukan saya. Jadi sekarang, kalau begitu, untuk siapa kita menyerahkan hidup kita? Itu jawabannya dari ayat 21. Perhatikan ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi sekarang perhatikan ya, ayat 20 dan 21, kita hidup bagi Allah, dan ayat 21 berkata seperti ini, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kita akan bahas dari terbalik, dari bagian terakhir dulu. Jangan kita baca dari pertamanya dulu. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara-saudara, pernah melakukan hal yang sia-sia? Pernah nggak? Waktu Anda melakukan hal yang sia-sia, Anda merasa bodoh nggak? Untuk orang-orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat, dia akan bilang bahwa kematian Kristus itu sia-sia. Kematian Kristus itu bodoh. Saya akan jelaskan kenapa. Jadi gini, Kristus mati untuk menyelamatkan umatnya. Oke? Tapi orang-orang yang masih hidup berdasarkan Taurat, mereka mereka ini menjalani hidupnya dan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya ini, mereka akan dihakimi ke diri mereka sendiri, bukan kepada Kristus. Sekali lagi, orang yang mati di dalam Taurat, itulah Kristus mengambil mereka, dosa-dosa mereka, untuk Kristus berikan anugerah melalui salib. Tapi orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat, mereka hidup dan menanggung dosa mereka sendiri. Sekarang kalau orang hidup berdasarkan hukum Taurat dan menanggung dosa mereka sendiri, ya misalnya gue gitu ya, gue mau hidup berdasarkan Taurat, ini gue pikul dosa gue sendiri. Terus dosa siapa yang dia pikul? Dosa siapa yang dia pikul? Itulah makanya kalau ada orang yang bilang bahwa hukum Taurat masih berlaku, dia bilang kematian Kristus sia-sia. Karena dia mati tapi tidak ada yang dia tanggung. Sekali lagi, kalau ada orang yang masih menegakkan hukum Taurat, itu sama aja menganggap Kristus mati, tapi Kristus tidak tahu mati untuk siapa. Karena tidak ada dosa yang dia
tanggung. Inilah poin terakhir dari Galatia 2 itu. Bagaimana sebuah kesia-siaan, sekali lagi, bagaimana sebuah kesia-siaan ketika kita melihat bahwa salib Kristus itu ternyata salib yang kosong. Salib yang mati bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena ada orang-orang yang tetap mau hidup berdasarkan hukum Taurat. Orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat, dialah yang akan menanggung hukumannya sendiri. Tapi kalau orang yang sudah mati di dalam hukum Taurat, yang menanggung kesalahannya adalah Kristus. Jadi kalau kita bilang, dan kita masih mau menegakkan hukum Taurat sampai detik ini, saya harus bilang bahwa Anda adalah orang-orang yang menganggap kematian Kristus sia-sia. Dan Anda menganggap Kristus bodoh. Inilah ngerinya kalau kita masih mencampur adukan antara kasih karunia dan hukum Taurat. Kenapa? Karena kita menganggap kematiannya adalah kebodohan. Saudara-saudara, apakah Allah Anda Allah yang bodoh? Atau memang Anda tidak menganggap dia sebagai Allah sehingga Anda mau terus hidup berdasarkan hukum Taurat? Makanya Paulus bilang apa di kalimat pertama di ayat 21? Aku tidak menolak kasih karunia. Kenapa? Karena hanya karena kasih karunia lah dia hidup. Dia mati, dia mengerti dia mati di ayat 19 oleh karena kasih karunia Allah. Sekarang dia juga menikmati hidup oleh karena kasih karunia Allah. Maka dia tahu Kristus mati untuk menebus dosanya. Kasih karunia yang Allah berikan itu seperti apa? Dia mengambil dosa-dosa dan kemudian ditebus di kayu salib. Jadi kematian Kristus ini bukan kematian yang sia-sia atau kosong, bukan kebodohan. Tetapi kematian yang rela mengambil dosa-dosa kita semua. Nah, inilah yang harus kita mengerti dari pola pikir hidup berdasarkan Taurat dan hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Kalau kita masih mencampur adukan, kita sebenarnya masih gagal paham tentang hidup di dalam kasih karunia Allah. Maka saudara-saudara, sebagai penutup dari Galatia 2 ini, terus belajar Alkitab lah, supaya kita mengerti tentang kasih karunia Allah ini. Jadi jangan cuma kita asal ngomong, asal ngecap tentang kasih karunia Allah, tapi sebenarnya kita tidak memahami dari segi retorikanya, dari segi pemahamannya. Sehingga jujur aja, kita masih nyampur-nyampur melakukan kasih karunia dan hukum Taurat. Terbukti contohnya dari Petrus di ayat 11 sampai 14. Petrus masih melakukan itu. Padahal ini sudah panjang waktunya. Galatia ini lahir panjang setelah Pentakosta. Sudah bertahun-tahun. Tapi Petrus masih gagal. Kalau Petrus yang rasul aja masih gagal, kita yang tidak bergaul karib dengan firman Tuhan, jangan harap kita dengan mudah lolos untuk melakukan kasih karunia dengan sama persis. Jangan harap. Makanya mungkin kita masih hidup dengan cara, masih hidup seperti, oke, gue mantep. Atau, wah ini segala macam. Wah, oke, pengampunan. Makanya kalau Anda masih tergoda dengan quotes-quotes dari dunia ini, yang lebih menekankan kepada psikologi-psikologi manusia daripada firman Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan Anda belum memahami kasih karunia Allah. Anda malas baca, dan Anda tidak mengerti bahwa kasih karunia Allah itu harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari juga dan bagaimana kita cara mempraktekannya. Anda tidak mau bergumul juga. Maka sekarang di dalam pembacaan Alkitab dan di dalam doa kita, mari bacalah firman dan coba di-list. Gitu ya, setelah baca firman, coba di-list. Apa-apa saja sih kelakuan saya yang masih melakukan seperti Taurat. Tadi saya kasih contoh kan, soal mengampuni, yang untuk mendapat ketenangan, itu adalah cara berpikir Taurat. Terus soal kemantepan hidup, itu cara berpikir Taurat. Saya yakin sebagian dari kita pasti masih berpikir seperti ini. Jadi kalau begitu, kita sedang menganggap kematian Kristus bodoh. Ini ya saudara-saudara ya. Sekali lagi, mari waktu kita selesai baca Alkitab, lihat bagaimana cara hidup saya. Apakah cara hidup saya masih suka superioritas, inferioritas? Masih menganggap
Karena Allah, coba pikirkan, Allah itu rela merendahkan dirinya. Kok bisa kita ada inferioritas dan superioritas? Itu aneh. Aneh. Kok kita merasa kita lebih rohani daripada yang lain? Itu aneh. Kok kita merasa lebih hebat karena kita punya something? Oh, itu aneh banget. Padahal Kristus rela melepas semuanya untuk menjadi sama dengan Anda. Jadi perhatikan, cara-cara hidup apa yang masih di dalam Taurat. Dan mari, hiduplah dan jangan alihkan diri dari kasih karunia. Jangan tolak kasih karunia itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami sudah belajar sedikit-sedikit. Kami menyadari ada banyak kesulitan di dalam memahami firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa terus bisa mengerti Tuhan. Kami sudah mendengarkannya hari ini dan tolong supaya nanti waktu baca lagi semakin mengerti, waktu baca lagi semakin mengerti, dan waktu baca lagi semakin mengerti. Sehingga kami menikmati kekayaan, kelimpahan anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya hidup kami betul-betul boleh bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.